Bisa dilihat ini luar biasa, sudah baik sekali ya, dia nurut dan kebetulan kuda saya ini kolokan, udah kayak anak sendiri. Memiliki kesibukan sebagai anggota DPR RI, Djoko Purwanto selalu menyempatkan waktunya untuk menggeluti hobinya berkuda. Tak sendirian, Djoko menggeluti hobinya tersebut bersama sang anak yang kini menjadi atlet junior berkuda, Aurelia Kansya. Olahraga berkuda memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan fisik, seperti melatih kekuatan otot kaki, otot perut, bahu, hingga otot punggung, serta kesehatan mental, lantaran menunggang kuda bisa menjadi salah satu terapi mental. Dan untuk menjaga keselamatan saat menunggang kuda, sang penunggang pun harus mengenakan beberapa perlengkapan berkuda, serta memahami bagaimana teknik menunggang kuda seperti yang dilakukan Djoko. Hari ini kebetulan saya sedang tidak sibuk menjalankan kegiatan sebagai anggota DPR, dan oleh karenanya saya mencoba untuk waktu ini dimanfaatkan menjalani kegiatan saya berhobi berkuda. Tidak hanya saya pribadi, tapi kemudian saya juga mendampingi anak saya berkuda. Jadi kami hampir satu keluarga, kebetulan hobinya berkuda. Dan hari ini saya ingin perkenalkan daripada kuda-kuda kami, sekaligus peralatan bagaimana kemudian menaiki kuda ini secara safe atau dengan baik dan aman. Di sini adalah slebrak, ini adalah landasan utama awal yang ada di punggung kuda, supaya kemudian kuda itu bisa dinaiki dengan nyaman dan enak. Di dalam sini ada peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk kudanya sendiri, supaya kudanya itu bisa dikendalikan. Halnya seperti setir, kapan kita mau ke kiri, kapan kita mau ke kanan, dengan tali inilah kemudian semuanya bisa dikendalikan. Selama bagaimana kemudian ini dipasangkan semua di badan kuda, supaya badan kuda itu kemudian paham betul kuda, keinginan ridernya itu kemana. Jadi orang yang naik kuda itu kami sebut dengan rider. Seperti halnya ini yang namanya saddle. Saddle ini ditaruh di punggung kuda. Ini adalah helm yang memang harus wajib dipakai dalam sebuah kegiatan olahraga berkuda. Harus menggunakan yang namanya sepatu khusus. Sepatu khusus ini fungsinya adalah bagaimana supaya dia mengikat, karena di situ nanti ada saddle dan sebenarnya ada cemeti, tapi cemetinya masih kesimpan, keselip, nanti saya akan perlihatkan. Olahraga berkuda memang bukanlah olahraga yang murah. Meski begitu, demi serius menggeluti hobinya tersebut, Djoko rela membeli kuda yang berasal dari Belanda dengan harga cukup fantastis, mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Kuda tersebut ia beri nama Jenny dan Jalanta. Dan untuk membangun kedekatan yang baik dengan kuda-kudanya itu, Djoko telah menganggap mereka bagaikan anaknya sendiri. Di sini kudanya sudah dipersiapkan oleh rekan kami, mungkin masuk ke dalam kandang, nggak apa-apa, ini kudanya baik. Ini namanya Jenny. Jadi kecenderungan kuda-kuda yang dipergunakan itu adalah kuda-kuda yang jenisnya perempuan. Kenapa? Jenis perempuan itu lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan laki-laki. Kadang-kadang kalau sudah masuk masa biraha itu jauh lebih susah dan kemudian lebih liar. Tapi bisa dilihat ini luar biasa, sudah baik sekali ya, dia nurut, dan kebetulan kuda saya ini kolokan, udah kayak anak sendiri. Kuda ini memang semikian rupa harus dipersiapkan, karena kuda makhluk hidup kadang-kadang kalau sedang nggak mood ya dia marah. Ini kuda saya namanya Jenny, ya, kuda ini masih diimpor dari Belanda. Ini namanya jenis kuda Womblat, memang tidak murah karena untuk ngirimnya juga susah. Makanannya pun khusus, karena kuda ini diimpor dari luar negeri. Oleh karenanya kuda ini juga membutuhkan makanan-makanan yang masih diimpor. Walaupun sama-sama rumput, tapi jenis rumput yang sudah terbiasa dimakan oleh mereka atau kuda-kuda ini juga tidak bisa langsung digunakan atau diganti dengan rumput yang ada di Indonesia. Karena dengan alasan katakan kandungan airnya dan lain sebagainya, makanya makanannya tadi itu di packing ya, kemudian diimport ke Indonesia dan digunakan oleh kuda-kuda ini. Kuda ini dikendarai seperti halnya mobil. Ini adalah tali kendalinya, seperti mobil itu berupa setir. Jadi kita bisa mengendalikan kuda kemana kita inginkan. Apakah dia harus belok ke kanan, apakah dia belok ke kiri. Jadi semua ini perlu teknik-teknik
baik teknik dasar ataupun teknik yang selanjutnya. Menunggang kuda ini juga perlu bagaimana menyesuaikan badan kita, menggerakkan tubuh kita, menyesuaikan dengan irama derap kuda. Ini juga tidak sederhana. Perlu waktu, perlu proses yang tidak sebentar. Untuk bisa maju, kita bisa gerakkan kaki kita untuk bagaimana kuda ini memahami bahwa ridernya tahu kuda ini kita inginkan untuk maju. Tali kekangnya digunakan seperti ini. Ya, di sini badan juga menyesuaikan dengan jalannya kuda. Karena kalau enggak perut kita akan mulus-mulus sakit. Nah, di sini kita akan perlihatkan bagaimana kuda ini kita arahkan untuk belok ke kiri, setir sebelah kiri kita tarik, kalau ke kanan dia akan belok ke kanan seperti itu. Dan ini kita tarik ke belakang, bagaimana kuda ini kemudian kita minta untuk berhenti. Kuda ini akan saya bawa belok ke kiri, kira-kira seperti itu, dan kemudian kuda ini paham bahwa ridernya meminta kuda ini untuk berhenti. Seperti itu kira-kira pemirsa. Masih bersama Joko Purwanto. Sebuah permulaan harus diakhiri, dan hari ini alhamdulillah terima kasih pemirsa telah mengikuti kegiatan saya. Saya tunggu kedatangan teman-teman untuk bisa bergabung dalam ekostrian berkuda ini. Terima kasih.